baku. Ada pembaruan-pembaruan, tapi paling dalam sisi wasilah. Kalau tata cara ibadah itu semuanya sudah baku diatur oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau mungkin hanya dengan dikiaskan dalam beberapa permasalahan dalam beberapa hukum. Selebihnya kebanyakan baku. Ini berbeda dengan fikih muamalah. Muamalah itu sifatnya memang terbuka, banyak banyak yang dimodifikasi oleh umat manusia untuk menghasilkan duit dalam rangka mencari sumber kehidupan dan memakmurkan buminya Allah Subhanahu wa taala ini. Karenanya fikih muamalah itu menduduki bab yang sangat luas ya, benar-benar sangat luas. Kita lihat kalau babnya ibadah itu hanya sholat, zakat, puasa, haji, nggak jauh-jauh itu babnya. 5 itu sholat, 4 malah ya, sholat, zakat, puasa, haji, 4. Sedangkan bab muamalah ini kurang lebih babnya 25-an, 25 bab dalam muamalah maliyah. Tiap babnya juga pembahasannya luar biasa sekali. Ada salah seorang peneliti di Saudi, itu nulis fikih muamalah as-salatan wa mu'asaratan. Fikih muamalah dari secara prinsip dan pengembangan lah bahasa kita. Permasalahan klasik dan kontemporer. Nah itu berapa itu? 40 jilid atau berapa? Itu fikih muamalah, Masya Allah. Makanya benar-benar fikih yang sangat-sangat luas. Di Jamiatul Imam sendiri, tempat kampus sana belajar, itu ada mengumpulkan permasalahan kontemporer dalam bab muamalah. Itu berapa? 2 jilid gede-gede gitu. Itu permasalahan kontemporernya saja. Ala kulli hal, ana usulkan kepada Pak Joko untuk mengganti buku dalam bab muamalah. Dan alhamdulillah disetujui oleh beliau nih ganti kitabnya, namanya Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i. Nah, itu enggak fokus. Ini kitabnya Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i, karyanya Syekh Muhammad Az-Zuhaili. Ya, sebentar. Latar belakang. Ya, ini apa kitabnya ya. Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i, ada 5 jilid. Dan yang dipakai fikih muamalahnya itu 1 jilid ini. 1 jilid ini, jilid yang ketiga, ini bab muamalah. Khusus lebih sistematis dibandingkan fikih manhaji dan pembahasannya juga lebih komprehensif, lebih banyak permasalahan kontemporer. Baik, fikih muamalah ini dalam dunia modern sekarang ada tiga nazariyat, 3 tawajjuh, 3 perspektif dalam memahami banyaknya masalah-masalah kontemporer yang terjadi. Yang pertama adalah taujih mudayyiqin atau pendekatan orang-orang yang kaku, saklek. Kalau antum ngaji pada orang-orang yang saklek model ini, kebanyakan fatwanya haram. Haram, 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 haram gitu. Jadi jika ada perselisihan ulama, satu menghalalkan, satu mengharamkan, pasti yang dicari adalah yang haramnya. Jadi seolah-olah masyarakat jadi sempit sekali, sulit mencari rezeki halal. Di dunia modern yang mencari barang haram saja kadang sulit, lala ini malah sempit sekali fatwanya itu, cenderung haram, haram, dan haram. Kemudian ada taujih yang kedua, pendekatan kedua, taujih muwassi'in atau mutasahilin, yang terlalu menggampangkan, gampang sekali. Jadi semua fatwanya jadi boleh, 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 dan boleh. Nah, karenanya perlu taujih yang mutawassitin lah, taujih yang moderat. Enggak terlalu saklek, enggak terlalu juga terlalu mutasahilin, enggak terlalu kendor. Nah, ini dari dosen-dosen kami di Saudi itu nukil perkataannya Tsauri atau Tawus atau siapa dari tabi'in. Bahwasanya amat tasyaddudu fayujiduhu kullu wahid. Lakinnal ilma rukhasun 'anis thiqat. Kalau cuma sekedar mengharamkan haram, 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 semuanya haram, fayujiduhu kullu wahid. Semua mah bisa. Belajar 2-3 kali gak bisa bilang ini haram, haram, haram. Tapi itu bukan ilmu. Ilmu itu adalah rukhasun minas thiqat.
rukhsah, keringanan dari orang-orang yang terpercaya secara keilmuannya. Karenanya, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Anda usahakan dalam mengajarkan fikih muamalah ini tidak terlalu mudayyiqin, tidak terlalu juga muwassi'in. Kalau memang ada perbedaan pendapat, akan kita cari solusinya yang menjadi solusi bagi masyarakat biar biar lebih mudah dalam mencari duitnya. Baik, fikih muamalah dimulai dari bab bai'. Bab pertama adalah bab al-bai', jual beli. Apa itu jual beli? Ya, jual beli, insyaallah semuanya sudah pada tahu ya, jual beli secara bahasa artinya muqabalatu syai'i bisyai'. Jadi nuker sesuatu dengan sesuatu. Saya ulangi, nuker sesuatu dengan sesuatu. Ini sesuatu, ditukar dengan sesuatu yang lain. Apa? Ini mungkin ini sesuatu ditukar dengan sesuatu. Nah, ditukar. Secara bahasa artinya bai', jual beli. Secara istilah naqlul milki fil aini bi'aqdil muawadhah. Pemindahan kepemilikan dengan akad nuker. Jadi nuker sesuatu dengan sesuatu untuk menjadi milik masing-masing. Cara istilahnya seperti itu. Itu jual beli. Baik. Nah, kemudian jual beli ini adalah sebuah transaksi atau akad yang disyariatkan dalam agama Islam. Disyariatkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Al-Qur'annya firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-Baqarah ayat 275. Dalam ayat yang lain, surat An-Nisa ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Hai orang-orang beriman, jangan kalian memakan harta sesama kalian dengan cara batil, kecuali dengan cara perdagangan dengan saling ridha, melalui saling ridha. Nah, kemudian adapun sunnahnya, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga berdagang, bisnis jual beli berdagang. Para sahabat juga banyak yang menjadi pedagang. Abu Bakar As-Siddiq pedagang, terus Umar pedagang, Utsman juga pedagang. Dan dari 10 orang yang dijamin masuk surga itu, seingat saya, yang tidak pedagang cuma Ali bin Abi Thalib, seingat saya. Jadi kebanyakannya berdagang, meskipun tidak semua sahabat berdagang, tapi banyak sekali yang berdagang. Rasul juga jual beli dengan sesama muslim, ya pernah beli unta, pernah beli kuda, pernah beli makanan dan semuanya. Sampai dihina oleh orang-orang kafir, masa Rasul utusan Allah kok jual beli di pasar, keliling-keliling ke pasar gitu. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya namanya manusia. Tetap butuh, Rasul itu tetap manusia, ada hal-hal yang lumrah seperti manusia. Kemudian seluruh umat, seluruh ulama sepakat bahwasanya jual beli itu boleh jika terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Apa hikmah disyariatkannya jual beli? Sebab manusia tidak bisa memenuhi semua kebutuhan yang dia cari kecuali dengan cara jual beli ini. Ada guru kayak saya ini, kan guru statusnya, guru ngajari alif bata, ngajari ngaji, guru nggak nanam padi, nggak melihara ayam, nggak nanam sayuran, tidak juga memproduksi minyak goreng, tidak juga memiliki pabrik listrik, ini industri listrik, nggak punya pabrik HP, nggak punya. Tapi saya butuh semua itu. Caranya bagaimana? Dengan jual beli, tuker. Saya butuh ayam, beli ayam. Yang sononya butuh duit, yang saya punya, ya akhirnya jual. Itulah hikmah diperbolehkannya jual beli. Karena memang manusia tidak bisa mencukupi kebutuhannya tanpa melakukan transaksi jual beli ini. Kemudian, apa hukum jual beli? Hukum asal jual beli adalah mubah. Boleh. Hukum asal jual beli boleh. Namun, ya tarihi ahkamu khamsah, atau
ta'tarihi al-ahkamul khamsah. Jual beli itu hukum asalnya mubah, namun bisa berubah sesuai dengan karakter jual belinya. Kadang jual beli itu bisa jadi wajib. Kapan jadi wajib? Ya, jual beli contohnya barang-barang orang yang bangkrut, yang jual beli adalah hakim untuk melunasi hutang-hutangnya, wajib hukumnya dijual. Kemudian bisa jadi sunnah. Kapan? Contohnya jual beli barang-barang yang dibutuhkan masyarakat ketika harga melambung tinggi. Dijual dengan harga yang rendah, harga pasaran. Yang lainnya jual dengan harga di atas rata-rata, antumnya jual dengan harga pasaran di saat masyarakat butuh. Nah, itu hukumnya sunnah. Ada juga jual beli yang hukumnya makruh. Apa itu? Jual beli atau transaksi dengan orang yang kebanyakan penghasilannya adalah penghasilan haram. Atau penghasilannya tercampur dengan penghasilan haram. Nah, ini hukumnya makruh. Kalau masih tercampur. Jika semua penghasilannya adalah penghasilan haram, kita tahu yakin itu semua penghasilannya haram, maka hukumnya nanti menjadi haram jual belinya juga. Iya. Ada juga jual beli yang haram nanti kalau jual beli apa bangkai, jual beli apa, jual beli khamr, jual beli apa, jual beli barang curian apa jadi haram dan sebagainya. Jadi bisa jadi mubah, bisa jadi wajib, bisa jadi makruh, bisa jadi sunnah, itu bisa jadi haram juga. Hukum asalnya mubah. Kalau nikah dulu hukum asalnya adalah sunnah dan bisa berubah menjadi 5 hukum, sedangkan jual beli hukum asalnya mubah bisa berubah menjadi 5 tergantung kondisi jual beli tersebut. Nah, agar jual beli bisa menjadi sah, maka perlu ada syarat dan rukun-rukun yang harus dipenuhi. Rukun-rukun jual beli. Rukun-rukun jual beli secara ijmali, secara global terbagi menjadi 3. Secara tafsil menjadi 6. Saya ulangi, secara global rukun jual beli adalah 3. Secara spesifik perinciannya ada 6. 3 itu apa? Yang pertama, pelaku jual beli. Pelaku jual beli. Siapa? Penjual dan pembeli, kan 2. Gitu. Terus kemudian yang kedua adalah akad transaksinya. Jadi 2 akad transaksinya, yaitu ijab dan qabul. Ya kan? Berarti 2 tambah 2, 4. Tadi pelaku, yang kedua adalah akadnya ijab dan qabul. Yang ketiga adalah al-mahal al-maqudu alaihi, objek jual belinya. Ada 2 juga. Jual beli itu apa? Barangnya dan duitnya. Barang dan duitnya. Al-mabi' wal wassaman. Jadi secara global ada 3, pelaku, transaksi, dan objek jual beli. Secara terperinci ada 6, penjual dan pembeli, ijab dan qabul, barang dan duitnya. Ya, baik. Kemudian kita bahas satu per satu. Ya, yang pertama adalah pelaku jual beli atau al-aqidan, penjual dan pembeli. Syarat-syarat penjual dan pembeli adalah berikut ini. Yang pertama ar-rusydu. Apa itu ar-rusydu? An yakuna kullun minhuma rasyidan ay balighan aqilan yuhsinu tasarrufa fil mal. Yaitu para penjual atau pihak yang menjual dan pihak yang membeli haruslah orang yang sudah balik, berakal, dan bisa menggunakan duitnya dengan benar. 3 itu yang disebut dengan rusdu. Yang pertama adalah balik, yang kedua berakal, dan bisa menggunakan duitnya dengan benar. Bukan orang-orang yang idiot, yang suka membazirkan hartanya, itu nggak disebut dengan rusdu. Nah, dari sini berarti anak-anak kecil belum boleh bertransaksi jual beli. Yang belum balik, belum boleh transaksi. Kecuali transaksi pada perkara-perkara yang remeh-temeh. Itu pun biasanya sebagai wakil dari orang tuanya, perkara remeh-temeh ini. Apa? Biasanya beli permen, beli kerupuk, atau beli telur gitu
menjadi wakil orang tuanya, suruh beliin telur berapa ini, setengah kilo atau sekilo, bumbu ini, anak kecil. Itu nggak masalah untuk perkara-perkara yang remeh. Perkara-perkara yang besar beli kok 100.000, 120.000, nggak boleh. Nah, ini tolong jangan antum menyalahi prinsip ini. Karena mengapa? Kalau antum menyalahi prinsip ini, batal jual belinya, haram. Duit yang antum hasilkan itu haram. Nah, ini kan banyak kasus. Marketing datang ke sekolah anak-anak kecil, pada belum balik kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, diiming-imingi sekedar pensil warna, pulpen warna, atau spidol warna, atau tas, atau buku apa, gitu. Diiming-imingi anak kecil. Satu anak beli, semuanya pengen beli, anak kecil. Mending harganya sesuai. Kadang harga kalau kalau di market online itu mungkin cuma 40.000, 30.000, di toko paling 50.000, dijual kepada anak-anak kecil karena pinternya ngomong bisa 110.000, 150.000. Haram itu. Anak kecil tuh belum rasyid, nggak memiliki rusydu, nggak memiliki kelayakan untuk bisa jual beli transaksi, nggak bisa. Jadi jangan memberikan penawaran, jangan memberikan iming-iming iklan kepada anak-anak kecil itu. Kalau mau presentasi produk, presentasi kepada orang tuanya, wali-wali mereka. Kalau anak kecil mah nggak tahu. Kalau kita orang tuanya, ada presentasi produk ini akan kita bandingkan. Ini HP. Dia mau jual berapa? 10 juta. Apa mereknya? Spesifikasinya bagaimana? Kualitasnya bagaimana? Dan sebagainya dilihat. Di penjual yang lain bagaimana? Kalau anak kecil kan enggak. Satunya beli, yang lain ikut. Nanti ngerengek-ngerengek ke emak dan bapaknya. Jadi harus pelaku jual beli ini, baik penjual atau pembeli, harus rasyid dan yaitu balik berakal. Orang gila nggak boleh bertransaksi. Orang bilang bawa duit banyak terus beli ke antum, nggak boleh. Karena mengapa? Dia bukan rasyid, nggak memiliki kelayakan untuk bertransaksi jual beli. Kemudian yahsunut tasarrufa fil mal, memang bisa, memang cakap dalam membelanjakan hartanya. Kalau tidak, ya nggak boleh. Orangnya mubadir, orang idiot yang nggak bisa, kalau dikasih duit berapapun habis dihambur-hamburkan, nggak boleh menjadi pelaku transaksi jual beli. Allah berfirman, "Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum." Kalau kalian memelihara anak yatim, mengkafalai anak yatim, dan mereka ini anak-anak yatim yang kaya, maka ujilah mereka. Ujinya bagaimana? Kalau memang sudah dewasa, sudah istilahnya hatta idza balagun nikah, udah balik gitu, udah tertarik kepada lawan jenis kan balik. Fa in anastum minhum rusyda. Kalau kalian setelah diuji dan kalian rasa udah cakap mereka untuk membelanjakan duit, mengatur duit ini. Diuji mungkin ini kasih duit berapa, harus cukup sebulan. Dipilih-pilih belinya. Lawar dulu ini sesuai dengan, jangan sampai ketipu. Kalau sudah benar cara mentransaksikan duitnya, mengatur duitnya, maka fadfa'u ilaihim amwalahum. Ambillah, maka berikanlah duit itu kepada mereka. Kalau belum rasyid, belum cakap dalam membelanjakan duit, nggak boleh. Nggak boleh. Jadi diperhatikan ini, diperhatikan pelaku transaksi jual beli, baik penjual atau pembeli, harus orang yang sudah balik, berakal, dan memang bisa membelanjakan hartanya. Bagaimana kadang yang jualan tuh anak kecil, bantu jualan emaknya. Biasanya sama emaknya sudah dikasih apa? Dikasih harga. Mungkin jual rambutan di pinggir jalan. Kayak dulu saya juga pernah jualan mangga, jualan rambutan di pinggir jalan. Sudah dibungkusin, kalau mangga satu persatu dijual gitu. Udah tahu ini mangganya berapa. Oh, harganya teman dulu berapa? 100 atau 200, Rp100 gitu ya. Udah jangan nawar. Itu sudah dipatok pas oleh emaknya, jangan ditawar anak kecil. Itu kan barang yang remeh-temeh, paling rambutan juga saya ikat berapa, 5.000, 10.000, jangan ditawar. Kalau ditawar anak kecil nggak boleh mutusin. Jadi kalau mau beli pada anak kecil, udah jangan ditawar. Kalau nggak mau ya jangan beli. Mau nawar cari yang sudah
balik, berakal, dan sudah bisa membelanjakan hartanya. Itu syarat pertama, an yakuna kullun minhuma rasyidan. Yang kedua adalah ar-ridha. Kedua belah pihak harus bertransaksi dengan asas dan prinsip saling ridha. Tidak ada paksaan. Tadi dalilnya, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Jangan kalian makan harta sesama kalian dengan cara batil kecuali dengan saling ridha. Nggak boleh jual beli maksa. Mungkin ada mau bebasin lahan untuk kepentingan perumahan atau proyek apa, maksa. Nyewa tangan orang-orang yang kasar, orang-orang yang senang berantem gitu, tuh nakut-nakuti untuk menteror orang agar mau menjual. Haram. Kalaupun mereka menjual lahannya kepada antum, menjual barangnya kepada antum, ingat itu haram. Dan kalau udah haram kagak ada berkahnya. Iya, kadang ditakut-takutin secara kasat mata, kadang ditakut-takutin dengan cara halus. Dikirim inilah, dikirim itu, biar pada takut, biar ketakutan di rumahnya, biar biar apa? Di rumahnya itu terasa panas, biar nggak nyaman antara suami dan istri kalau di situ, biar mau dijual secara paksa. Haram. Meskipun antum baca sholawat untuk itu haram. Nggak boleh seperti itu. Karena memaksa orang, ya. Jadi tidak boleh memaksa orang untuk menjual atau membeli apa barangnya gitu, nggak diperbolehkan ya, nggak boleh, harus saling ridho. Nah ini kan kadang banyak nih orang itu dia cara jualannya aneh, ini sering saya temukan dulu di beberapa pasar di ibu kota. Kita nawar baik-baik, nawar koper, nawar baju, apa nawarnya baik-baik, nawarinnya mungkin 300. Ya kita namanya nawar, boleh enggak 200? Langsung marah. Lu niat beli apa niat ngina lu? Kalau niat jangan macam lu. Malah marah. Kita ini niatnya mau beli, nawar baik-baik. Kalau kagak boleh ya jangan maksa, kan gitu. Wong jual kok maksa, itu kagak boleh. Yang beli juga nggak boleh maksa, jual juga tidak boleh memaksa pembeli untuk beli, nggak boleh sama sekali. Pembeli itu raja, penjual juga apa namanya raja juga ya, sama-sama raja. Jadi harus saling ridho antara penjual dan pembeli. Jika ada unsur pemaksaan tidak sah. Rufi'a an ummatil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Hadis Ibnu Majah, Baihaqi, Daruqutni. Jadi umatku itu tidak dicatat perkara-perkara kalau mereka itu lupa atau salah atau dipaksa, nggak dianggap, jadi tidak sah jika transaksi jual beli itu karena paksaan. Kecuali paksaannya ini adalah paksaan bihak, paksaan dengan cara benar. Emang Anda maksa dengan cara benar? Ada. Si fulan punya banyak hutang, bangkrut. Begitu bangkrut, oleh hakim ditahan. Itu dihajar namanya, ditahan. Dia nggak boleh transaksi. Dibekukan semua aset-asetnya, semua yang berhutang padanya disuruh datang mendaftar kepada hakim. Diumumkan, wah si fulan ini pailit. Siapapun yang merasa punya apa piutang kepada sini gitu ya, menghutangi duit atau berurusan secara duit, maliyah pada si fulan ini datang kepada saya, pada hakim ini. Sampai waktu 3 bulan atau 2 bulan. Setelah waktu tersebut, hakim akan menjual semua aset-asetnya. Apa gunanya? Untuk menutupi hutang-hutangnya. Kalau cukup semua, alhamdulillah. Kalau enggak, nanti akan dibagi secara prosentase. Kalau ini namanya al-ikrahu bihaq, memaksa dengan cara benar. Boleh? Boleh dan sah. Yang ketiga, syaratnya pelaku jual beli adalah at-ta'addud. Harus ada 2 pihak, bukan salah satu pihak saja. Jadi saya pihak penjual. Saya tidak boleh menjadi pembeli untuk diri saya sendiri. Yang membeli harus pihak yang lain. Di sono pembeli, ya dia harus pembeli, bukan sekaligus penjual. Nah di sini dia hati-hati. Antum menjadi anggota apa dewan mungkin punya proyek.
kadang bermain jadi dua badan. Satu jadi pemerintah, pihak badan kedua menjadi apa namanya, pemilik proyek, jadi pedagang. Lah, giliran ada proyek dari pemerintah diambil sendiri. Proyeknya dia yang buat, antum yang buat. Antum mengadakan proyek ini, bangun jalan ini kan, atau pengadaan komputer, pengadaan alutsista ini apa. Antumnya penjual juga. Jadi beli dari diri sendiri. Kenapa nggak boleh? Karena ya pembeli itu punya kepentingan, penjual juga kepentingan. Kepentingan penjual dan pembeli itu tidak sama. Penjual ingin menjual dagangannya dengan harga setinggi mungkin. Mengambil keuntungan sebanyak mungkin itu kepentingan penjual. Sedangkan pembeli inginnya membeli dengan harga serendah mungkin. Ketika pelakunya berbadan dua, ya dia pembeli dan dia juga pelaku, maka ya tidak bisa. Pasti nanti udahlah akan ada yang dirugikan. Negara dirugikan, anggaran negara, anggaran daerah, anggaran yayasan, anggaran perusahaan akan dirugikan. Gitu. Ya karena membeli dari diri sendiri gitu kan, nanti nggak akan dicek. Nah, membeli ini kalau dari orang lain kita kan teliti, diteliti barangnya sesuai dengan standar quality control atau tidaknya diteliti gitu. Bahkan mungkin minta orang lain untuk ngecek sesuai atau tidak gitu. Tapi kalau beli dari diri sendiri udah bagus-bagus wis toh. Ada kurang-kurangnya udah bagus-bagus. Nah gitu. Makanya para ulama mensyaratkan harus ada ta'addud. Harus ada dua pihak, penjual dan pembeli. Tidak boleh pembeli sekaligus menjadi penjual. Jadi satu orang berbadan dua itu tidak diperbolehkan. Yang keempat adalah syarat basor. Penjual dan pembeli harus sama-sama bisa melihat. Kenapa? Kaitannya dengan jual beli barang. Nah, barang ini power bank. Power bank. Mereknya apa? Mereknya anggap mereknya apalah, merek A gitu, atau merek B atau merek C. Lah kalau kakak bisa melihat ya benar atau enggak? Tulisan kakak bisa diraba gitu, bentuk ya kalau benar kalau enggak bagaimana? Main HP. HP itu ini HP, anggap HP. Ini mereknya apa? Dibilang merek S atau merek merek X gitu atau merek E gitu atau merek apalah S dan apa merek apa yang lain lah gitu ya atau Z gitu mereknya. Ya, iya kalau benar, kalau enggak. Nah, terus yang tunanetra bagaimana cara membeli sesuatu kebutuhannya mewakilkan pada orang yang sehat, yang bisa melihat agar tidak ketipu. Dan kalau orang yang tidak bisa melihat, duit itu kan sama gitu ya. Duit 20.000 dan duit 2.000 itu, kita yang melek aja ini kalau Indonesia ya nggak tahu kalau real. Di real juga gitu. Real itu tahu anak itu gambarnya sama gitu ya. Masih mending gambarnya apa? Gambarnya duit orang Indonesia gitu. Ada gambar keteknya, ada gambar pahlawannya, ada gambar ulamanya, ada gambar presiden kan gitu. Kalau duit real itu seingat saya gambarnya serajas. Itu terus gitu ya. Yang 5 real ya itu, 10 real ya itu, 20 real ya itu, 50 ya segitu, 100 ya itu. Lah bedanya gimana? Makanya kedua belah pihak, baik penjual atau pembeli, disyaratkan harus melihat. Yang tidak bisa melihat, wakilkan pada orang yang bisa melihat. Ya semoga kita semua sehat ya anak-anak kita, keturunan kita semuanya sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian, apakah disyaratkan harus beragama Islam? Apakah disyaratkan beragama Islam? Enggak. Baik penjual atau pembeli tidak harus beragama Islam. Kenapa? Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bertransaksi dengan orang-orang Yahudi, transaksi dengan orang-orang Nasrani dari kecil sudah berdagang ke Syam. Syam itu banyaknya orang Nasrani, itu di Yaman juga banyak orang Nasrani. Enggak masalah, biasa wae. Jadi kalau kita berbisnis itu enggak harus berbisnis dengan orang Islam. Boleh berbisnis dengan orang non-Muslim. Boleh antum buka apa? Bisnis baju, pabriknya di mana? Mungkin di negara non-Muslim gitu.
ambil dari barat. Ya nggak masalah. Ini HP yang buat mana orang Korea kan gitu. Mungkin apa yang buat orang mungkin Cina, kendaraan yang mungkin yang buat siapa? Orang Jepun gitu. Atau nggak masalah, nggak masalah. Ya karena memang tidak disyaratkan penjual dan pembeli itu harus beragama Islam. Boleh-boleh saja. Silahkan mau berbisnis dengan orang-orang non-muslim, nggak masalah. Karena prinsipnya ini prinsip bisnis ya. Nah, kecuali ada syarat, kecuali pembeli yang ingin membeli membeli simbol-simbol dan syiar-syiar keagamaan umat Islam. Apa contohnya? Quran. Yang boleh membeli Quran hanya siapa? Orang Islam. Kenapa? Sebab orang Islam bisa memperlakukan Quran itu dengan benar. Quran itu kitab suci, harus dihormati dalam agama Islam ini. Kita pun megangnya aja harus dengan cara berwudu, naruhnya nggak boleh sembrono, nggak boleh dikantongin di bawah dan sebagainya, didudukin, nggak boleh dilempar, kan nggak boleh. Makanya yang membeli, kalau untuk membeli simbol-simbol atau simpul-simpul keagamaan, itu syaratnya harus orang Islam. Kalau enggak, ya nggak boleh. Gitu. Contohnya lagi, pembeli, kalau zaman dulu nih, sekarang sih udah enggak gitu ya. Orang-orang non-muslim ingin membeli budak muslim, nggak boleh. Kenapa? Ya, nanti nih budak muslim ini akan dihinakan oleh orang non-muslimnya. Dihinakan bagaimana? Mungkin dia mau sholat, nggak boleh sholat. Gitu. Mau menutup aurat, nggak jadi menutup aurat. Kan nggak boleh. Kalau perempuan, kan nggak boleh digauli sama non-muslim. Makanya dalam beberapa kasus khusus, ya, kasusnya sedikit sih, pembeli itu disarankan orang yang Islam. Ya, wallahu a'lam bishawab, seperti itu. Baik. Terus kemudian ini sampai jam berapa? Nah, sampai jam berapa? Ada pertanyaan? Eh, Silakan jika ada yang bertanya langsung aja. Boleh Ustaz ya langsung ya. Iya, boleh langsung. Sampai jam berapa? Di Damam jam berapa? Maghribnya sih jam 5 kurang ya. Masih masih bisa Masih berarti ya. lama ya, masih bisa. Nah, ada pertanyaan? Kalau enggak, tak lanjutin. 4:51 maghribnya Ustaz. Masih Oh, setengah jam. baik. Lanjut 20 ya. menit, 20 menit. Ya Ustaz. Nah, kita lanjut. Jadi yang pertama tadi, rukun pertama adalah pelaku jual beli, yaitu penjual dan pembeli dengan syarat-syarat, 4 syarat yang sudah kita jelaskan. Rukun yang kedua adalah as-sighatu fil bai', akadnya, akad transaksi jual beli, disebut dengan ijab dan qabul. Ijab itu dari yang jual, qabul itu dari yang membeli. Ijab, ya, ma yasduru minal bai'. Saya jual ini berapa? Kata pembeli, iya saya beli ini. Nah, ijab dan qabul itu syarat dalam jual beli. Kenapa? Sebab jual beli itu harus dengan ridho. Ridho itu urusan hati. Yang di hati tidak bisa diketahui. Nggak ada yang mengetahui hati, isi hati manusia. Ya kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin ya pilihan-pilihan Allah, Nabi dan Rasul gitu, mungkin bisa dikasih tahu nih isi hatinya seperti ini gitu. Tapi kalau lumrahnya manusia nggak bisa, nggak tahu isi hati. Dia ridho atau tidak nggak tahu. Terus bagaimana kita mengetahui bahwa si fulan itu ridho? Dengan ucapannya. Dia rela membeli, rela mengeluarkan duit. Ini barangnya dia rela untuk dijual. Dia bilang ini saya jual ini sekian. Berarti dia memang ridho dan rela untuk menjual. Karenanya kerelaan dan keridhaan itu dikaitkan dengan akadnya. Kalau udah siap akad berarti rela. Kalau nggak rela akad ya berarti jangan akad. Itu. Nah, kemudian akad dan transaksi dalam jual beli itu ada kalanya sharih, ada kalanya kinayah. Sharih itu maksudnya kita memang transaksinya dengan lafaz jual beli. Beli bajunya dong gitu. Ya. Atau memang dia mengiklankan mobil gitu kan. Iklan jual beli kalau di sini di OLX gitu ya, mobil atau apa, karo dan sebagainya lah.
Kalau di Saudi mungkin ada Nun gitu ya, ada suk.com dan sebagainya. Memang diiklalkan dia jual. Itu kan berarti tekstual. Jadi secara sharih dia memang jual. Kalau kita pencet berarti kan itu memang kita beli. Pencet ini berarti maksudnya beli kan gitu. Berarti itu namanya sharih. Kita datang, Bu mau beli kopi, mau beli teh, mau beli baju, mau beli kitab, mau beli apa. Itu atau saya jual ini, jual ini. Itu berarti namanya sharih. Ada yang kinayah. Apa kinayah? Kinayah itu maksudnya lafalnya tidak jual beli, tapi maknanya jual beli. Saya datang ke warungnya Pak Joko. Pak Joko mungkin buka bisnis di Indonesia gitu. Bisnisnya apa? Mungkin nasi kebuli. Langsung minta nasi kebulinya dong. Yang berapa porsi? Buat 3 porsi orang dewasa dan 7 porsi anak-anak gitu mungkin kan. Oh ya sudah dibuat. Minta. Saya bilangnya minta. Setelah makan, Pak Joko datang membawa nota bonnya gitu. Ini Pak, dibayar. Minta tapi bayar. Itu tetap disebut sebagai jual beli. Jadi ada kaidah transaksi itu patokannya adalah maknanya, bukan hanya lafadznya. Kalau lafadznya minta tapi bayar itu berarti maknanya jual beli, maka hukumnya adalah hukum jual beli. Cuma kalau sharih tidak perlu niat, kalau kinayah perlu niat jual beli ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, terus bagaimana kalau ada transaksi jual beli tanpa ada akad? Nggak ada akad. Kayak yang umum terjadi zaman sekarang. Kalau di Saudi datang ke Jarir, datang ke Ekstra gitu ya. Atau datang ke Lulu, atau datang ke Carrefour, datang ke mall mana, datang nggak nawar. Nggak ada transaksi. Langsung aja ngambil, datang ke kasir, di infrared, gitu, ini. Mungkin berapa, mungkin setelah rial, atau mi'atain rial. Atau mungkin khamsa isrin, talatin, khamsin, sittin, udah langsung bayar tanpa ada transaksi pada kedua belah pihak. Boleh atau tidak? Nah, ini uniknya di mazhab Syafi'i nggak boleh. Jadi di mazhab Syafi'i dalam mazhab yang jadid itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Ya tidak ada transaksinya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita transaksi dan memenuhi transaksi akad itu, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ya orang-orang beriman, penuhilah akad transaksi antar kalian. Itu enggak ada akadnya, ya gimana mau dipenuhi? Gitu. Dan tidak menunjukkan ridho. Nah, menurut jumhur ulama boleh. Kenapa boleh? Itu hati-hati, mohon maaf tuh ya, ada namanya Maria Santos Torres tuh jangan dibolehin masuk. Ya udah dihati-hati lah, jangan masukin sembarang orang. Iya, kenapa boleh menurut jumhur ulama? Karena hal tersebut menurut kebiasaan manusia menjadi jual beli, adalah bagian dari jual beli. Sulit kita lihat, apalagi zaman sekarang ya, antum kalau di Saudi masuk aja ke Osem. Di sini masuk ke Indomaret gitu, ke Indomaret, ke Alfamart, ke Alfamidi atau kemana. Orang belanja satu keranjang. Transaksi. Nah, transaksinya gimana? Itu tiap barang beda-beda harganya. Sabun beda, odol beda, terus tisu beda, terus susu beda, beras beda, beda, pampersnya beda, semuanya beda-beda. Harus transaksi satu persatu begitu. Nah, ya tekor, waktunya habis. Harusnya bisa melayani 1.000 pelanggan, mungkin cuma 200 pelanggan sehari. Karenanya, ya menurut jumhur ulama, ya mata ta'arafan nasu ala annahu bai'. Jadi perkara-perkara yang menurut kebiasaan manusia dianggap sebagai jual beli, anggap jual beli. Nah, inilah kemudian yang dikuatkan oleh Imam Nawawi. Dalam mazhab Syafi'i kemudian pakai jumhur ulama juga. Imam Nawawi berkata, wa huwa rajihu dalilan wa huwal mukhtar. Jual beli bil mu'athah, jual beli tanpa ada Tanpa ada transaksi itu.
tanpa ada transaksi, nggak ada saya jual ini, iya saya beli, nggak ada. Cuma ditulis harganya langsung datang bayar. Kata Imam Nawawi, wa huwa rajihu dalilan. Pendapat ini lebih rajih secara dalil, wa huwal mukhtar. Itu yang dipilih. Kenapa? Li'annahu lam yasihha fi syar'i ishtiratu lafdhin. Karena dalam agama itu tidak ada dalil secara tekstual yang sahih sharih mensyaratkan ada lafaz dalam jual beli. Wajib ar-ruju'u fihi ilal 'urfi ka ghairihi minal alfaz. Maka wajibnya kembali kepada kebiasaan yang terjadi pada masyarakat. Jika menurut masyarakat yang bawa barang sudah ada harganya ini rito tanpa transaksi, tanpa ada akad sudah dianggap jual beli, maka dianggap jual beli sah. Ya, itu yang kami fatwakan. Saya juga mazhabnya Syafi'i, pakai fatwa ini. Jadi kalau beli ya, kalau emang nggak ada tawar-menawar ya anggap berarti sudah setuju, tinggal datang untuk langsung dibayar. Itu namanya jual beli bil mu'athah. Jadi mutaqaddim Syafi'iyah, para Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'iyah zaman dulu nggak membolehkan kecuali lil muhaqqarat. Untuk apa? Untuk benda-benda yang remeh. Kerupuk gitu mungkin ya, pensil harga 5.000, 1.000, itu mungkin sereal 2 real, enggak masalah. Tapi untuk yang gede-gede itu tetap harus transaksi kata ulama zaman dulu. Kata Imam Nawawi enggak semuanya. Bahkan yang besar-besar pun kalau memang menurut masyarakat itu tanpa harus ada jual beli, tanpa ada akadnya enggak masalah. Ya biasanya sih kalau udah sampai tingkatan di sini puluhan juta atau ratusan juta gitu biasanya ada transaksinya, biasanya. Iya, ada jual beli rumah gitu ada jelas transaksinya, penjual, pembeli gitu, terus nanti malah ada jelas ditulis gitu di depan apa namanya pejabat apa namanya notaris ya jelas gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terus kemudian ada pertanyaan? Ada Ustadz, ada. Ya, Ini saya bacain aja Ustadz ya. Yang ya. pertama pertanyaan dari Ibu Ros. Izin tanya Ustadz, bolehkah kitab suci Al-Quran dijual di toko non-muslim? Kitab suci Al-Qur'an dijual di toko non-muslim. Yang menjual berarti non-muslim gitu ya? Yang menjual non-muslim. Iya, yang saya pahami nggak boleh itu, Afif. Nanti dia bisa nggak memperlakukannya. Kecuali kalau emang dia ya mungkin zaman sekarang zaman keterbukaan gitu ya. Mungkin ada apa? Ada pelayannya, petugasnya yang muslim itu yang menjamin bahwa Quran ini nggak dihinakan, ditaruh di tempat yang benar. Mungkin bisa difatwakan boleh dalam batas terbatas, dalam apa? Dalam hal terbatas saja, ruang lingkup terbatas. Kalau secara hukum asalnya namanya orang non muslim mau jual Quran, nah dia berarti kan nanti apa namanya beli dulu kan, beli kepada orang Islam. Ya, dia non Muslim kan nggak boleh beli Quran. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi. Ya, Ustadz. Yang kedua, izin bertanya sanksi bagi mereka yang berdagang tidak jujur. Sanksi bagi mereka yang berdagang tidak jujur. Yang menyangsi pemerintah. Yang memberikan sanksi adalah pemerintah. Sanksinya namanya takzir. Jadi kalau ada orang berdagang tidak jujur atau pembeli tidak jujur, yang beri sanksi adalah pemerintah. Sanksinya belum ditentukan oleh syariat. Kan nggak ada sanksinya, dipukul sekian, belum ada. Nah, tapi bisa disanksi, bisa untuk membuat efek jera. Itu di Saudi itu dulu beberapa kali kasus, jadi ya kayak ekstra atau apa gitu, ngumumin ada diskon, ternyata kagak ada. Nah itu dituntut oleh apa? Oleh customer, disanksi oleh pemerintah, disuruh nutup berapa minggu, berapa pekan gitu, karena nggak jujur. Nah itu boleh disanksi oleh pemerintah. Sanksinya berapa, bagaimana itu ditentukan namanya dalam kitab jinayat, namanya takzir. Yang menentukan adalah pemerintah, musyawarah dulu dengan para ulama, dengan para ahli. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Yang berikutnya ini tentang waris. Apakah orang yang sudah meninggal tetap mendapatkan hak waris? Dan itu menjadi hak siapa? Kalau memang dia meninggalnya,
meninggalnya lebih belakangan daripada yang dibagi warisannya. Ini maksudnya gini. Jadi ini si bapak si A sudah meninggal, ini si A meninggal. Warisannya kagak dibagi-bagi, gitu. Bisa jadi kan? Karena mungkin nggak nyaman, nggak enak ada ibunya. Jadi nggak dibagi-bagi. Nah sampai mungkin salah satu anaknya meninggal. Nah kemudian setelah anaknya meninggal ini, baru warisannya dibagi. Maka yang meninggalnya belakangan dapat warisan dari yang meninggal duluan. Untuk siapa? Untuk ahli warisnya dia. Mungkin yang meninggal belakangan punya anak-anak, punya suami, punya istri kan gitu. Dibagi untuk ahli warisnya. Tapi kalau meninggalnya duluan ya nggak dapat. Ya contohnya, ini si bapak sudah meninggal duluan, masih punya istri kan emaknya. Kemudian anaknya kaya meninggal belakangan, bapaknya dapat ya nggak dapat. Karena syarat mendapatkan warisan, ya dia harus hidup saat yang punya harta meninggal. Kalau dianya sudah mati saat yang punya harta meninggal, ya berarti dia bukan ahli waris. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Silakan bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang ingin bertanya lagi, kalau mau langsung juga bisa ya. Nanti kita bisa hidupkan mic-nya. Ustaz, pada Ustaz. Ya, lanjut ya. Sekarang syarat-syarat akad, syarat-syarat transaksi jual beli, syarat ijab dan qabul. Yang pertama ittihadu majlisil aqdi. Majelis akadnya harus satu. Ya maksudnya gimana? An la yatulal faslu bainal ijab wal qabul. Ya satu waktu. Satu waktu bagaimana? Ya saya bilang, ini saya beli, saya jual berapa nih? Saya jual 1 juta. Diem aja yang mau beli itu, diem. Jarak berapa hari gitu, baru iya saya beli ke 1 juta. Lalu udah diambil orang. Ya, nah, harus ittihadu majlisil satu waktu. Lah kalau berbeda, ya kecuali dagangan online zaman sekarang gitu, nggak masalah gitu kan. Kemudian orang nawarin dagangannya gitu. Kemudian orang ngeklik oke gitu kan sewaktu-waktu. Nah, itu mah nggak masalah. Nah, kalau orangnya hadir semua, tahu ya secara offline, bilang ini tak jual, ini jual apa? Rumah berapa? 1M, 2M. Diem. Setelah 2 pekan, 3 pekan, dia nggak ngomong mau mikir dulu, enggak. DP-in dulu juga, enggak. Tahu setelah 2 pekan, iya jadi dah. Ya nggak bisa, nggak, itu harus baru lagi. Boleh, ya nggak bisa, untuk dia udah lama ini. Udah 2 minggu, udah 2 bulan, udah naik harganya. Dulu 1, sekarang 1,5. Boleh seperti itu. Karena sudah berbeda waktunya. Baik. Terus kemudian yang kedua, muwafaqatul qabuli lil ijab. Nah, qabul dari pembeli itu harus sama, harus sepakat sesuai dengan ijabnya dari penjual. Penjualnya bilang, "Ya ini kalau mau nih tak jual. Berapa? 500 real." Oke, siap. Saya beli 300 real. Loh ya enggak, belum jadi itu. Itu namanya nawar, belum jadi transaksi akad. Kalau menawar ngomong boleh nggak kurang, boleh nggak ditawar. Ya langsung kalau iya saya beli 300, ya enggak, belum, itu belum akad namanya. Karena belum sepakat dalam satu harga. Yang ketiga at-tanjiz wa ta'bid. Tanjiz itu maksudnya seketika dan untuk selamanya. Jadi nggak boleh jual beli. Pak Basir jual kepada Pak Bambang. Ini mobil saya jual. Kalau anak saya lulus, lah apa kaitannya? Apa kaitannya? Apa kaitannya kok nunggu anaknya lulus? Ya kalau mau jual setelah anaknya lulus, nunggu aja. Sekarang jangan ngomong saya jual. Dan takbid untuk selamanya. Kalau jualnya sementara, itu bukan jual beli namanya, itu nyewa. Ini jual mobil, berapa sebulan? Harganya berapa? 500 real. Itu bukan jual beli barang, Mas. Tapi itu namanya nyewa. Gitu ya. Wallahu a'lam. Jadi itu 3 syarat dari dari siwah yang harus terpenuhi. Ada pertanyaan? Ustadz, apa hukum cicil emas? Cicil emas. Emas itu sama dengan duit.
Emas itu sama dengan duit. Rasulullah bersabda, "Idza ikhtalafat hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin." Kalau kalian jual belinya emas dengan perak, emas dengan duit, maka jual beli terserah. Tapi syaratnya idza kana yadan biyadin. Idza kanat yadan biyadin. Syaratnya cash. Tangan ketemu tangan. Ini ngasih duit, sini ngasih emas. Sini ngasih emas, sini ngasih perak. Itu tekstualnya dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya diskusikan dengan guru saya, Syekh Abdul Rashid Maulawi, terkait fatwa-fatwa yang membolehkan cicilan emas itu. Guru saya mengatakan tidak diperbolehkan. Karena itu duit itu sama hukumnya dengan emas. Jadi kalau mau nyicil emas, bagaimana caranya? Nyicil duit aja, nabung dulu. Nabung, kalau sudah selesai cicilannya, baru ketemu. Nah, nyicil, baru ketemu. Ini duitnya segini, ini emasnya. Kenapa nggak boleh? Karena emas itu fluktuatif, akhi. Iya, duit itu emas itu harganya fluktuatif. Nyicil ya lah repot. Makanya kata baginda Nabi, kalau mau main bisnis itu mata uang, uang dengan emas, maka belilah dengan cara cash. Kalau nggak bisa cash, nabung sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ini fatwanya jamaahirul ulama kontemporer, sama jumhur ulama di negara-negara Arab. Dari Yaman, Saudi sampai ke Afrika sana, nah teliti kebanyakan mengharamkan transaksi model ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Iya. Ustaz, mungkin pertanyaan terakhir ya, karena udah mau maghrib. Apa hukum akad future, hukum akad di masa depan, di mana kesepakatan harga dan barang dilakukan hari ini, tapi transaksi dilakukannya 2 bulan lagi. Hal ini sering terjadi agar menghindari perubahan inflasi pada kuantiti yang banyak. Jadi transaksinya hari ini, tapi kesepakatannya hari ini, tapi transaksinya 2 bulan lagi. Itu kalau menurut jumhur ulama belum disebut sebagai transaksi, itu disebut muwa'adah. Jadi sepakat untuk berjanji saling setia aja, saling kita menjaga, saling percaya bahwasanya nanti transaksinya, tapi sekarang udah saling janji. Apakah muwa'adah seperti itu mulzim, wajib dituruti atau tidak? Menurut jumhur ulama, Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah ghairu mulzim. Tidak wajib untuk ditepati. Itu perjanjian aja untuk saling jual beli nanti. Nah, terus menurut Malikiyah mulzim. Ya, menurut Malikiyah mulzim. Ini yang sekarang sering dipakai oleh mayoritas ulama. Contohnya al-bai'ul muraba'ah lil amiri bisyira. Ya, contohnya seperti apa? Nah, contohnya saya butuh kitab. Nah, terus kemudian ini siapa? Ustaz Muhammad ini adalah penjual kitab, tapi dia tidak punya kitab. Nah, saya bilang, ada kitab ini. Oh, enggak ada. Mau dicariin. Boleh cariin. Nah, ini kan ada kesepakatan. Dia mencarikan kitab. Dan saya bakal transaksinya nanti kalau sudah ada kitabnya. Itu namanya muwa'adah. Apakah mulzim? Kalau Ustaz Muhammadnya mendatangkan kitab ini, apakah saya wajib membeli? Menurut jumhur ulama tidak. Karena itu sekedar janji, nggak wajib. Tapi menurut mazhab Malikiyah, seingat saya wajib untuk dipenuhi. Dan itu sekarang yang dipakai banyak yang memfatwakan dengan wajib. Tapi saya terus terang setuju pendapatnya jumhur ulama. Ya belum ada transaksinya kok. Belum ada barangnya, jual beli apa. Duitnya belum ada, barangnya belum ada. Ya monggo kalau mau pakai mazhab Malikiyah juga menjadi solusi ya untuk menghindari hal-hal yang disebutkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Ustaz, sudah azan, jadi mungkin bisa sekalian ditutup, Ustaz. Iya, Azan. baik, semoga bermanfaat teman-teman semuanya. Insya Allah kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Ada kurang terlebihnya tolong dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadol.